Pemirsa, sejumlah pembangunan ruas jalan di Blora Selatan, Kedung Tuban dan Randu Blatung sudah kami eksplor. Demikian juga sebuah proyek pembangunan jalan di wilayah barat di tahun 2025 ini juga sudah kami tayangkan. Mari kita eksplor pembangunan ruas jalan di Blora Selatan arah timur, tepatnya di wilayah Kecamatan Kedung Tuban. Salah satunya pembangunan ruas jalan Sidorejo Kenonggong, Klagen, Kecamatan Kedung Tuban yang nilai proyeknya sebesar 2,8 miliar lebih. Berikut liputannya. Pemirsa, nikmat Allah nu mana nu teu disyukuri, mun aya pamimpin nu nedunan jangjina. Dengan anggaran yang minim karena keterbatasan APBD, berbagai upaya terus dilakukan untuk membangun Blora, utamanya di persoalan pembangunan infrastruktur jalan. Dan memang benar, tak hanya cekap angin, di tahun 2025 ini proyek pembangunan jalan dan jembatan di Blora total ada 105 paket pekerjaan. Sepekan lalu, sudah 91 paket diantaranya sudah berkontrak dan dimungkinkan hingga Senin tanggal 15 September 2025 ini, jumlah paket yang sudah berkontrak tentu sudah bertambah. Dari 105 paket pembangunan jalan di Blora tahun 2025 itu, total anggarannya mencapai angka 300 miliar rupiah. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, anggaran pembangunan jalan di Blora terus meningkat. Dari data yang ada di tahun 2021 lalu, anggaran infrastruktur jalan di Blora sekitar 106 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat di 2022, yakni mencapai sekitar 268 miliar rupiah. Dengan kata lain, peningkatannya naik hingga 2 kali lipat. Disampaikan PLT Kepala DPUPR Kabupaten Blora, Nidhamuddin Al-Huda ST, dari 105 paket pekerjaan jalan dan jembatan tahun 2025 itu, lokasinya merata di 16 kecamatan yang ada. Pemirsa, sejumlah pembangunan ruas jalan di Blora Selatan, Kedung Tuban, dan Randu Blatung sudah kami eksplor. Demikian juga sebuah proyek pembangunan jalan di wilayah barat tahun 2025 ini juga sudah. Mari kita eksplor pembangunan jalan di Blora Selatan arah timur, tepatnya di wilayah Kecamatan Kedung Tuban. Dari 105 paket pembangunan jalan di Blora tahun 2025, berikut beberapa proyek jalan yang ada di wilayah Kecamatan Kedung Tuban. Ayo kita awasi bersama-sama. Di antaranya, rekonstruksi jalan Sidorejo Kenonggong Klagen Kecamatan Kedung Tuban yang nilainya sebesar 2 miliar 885 juta 849 ribu rupiah. Rekonstruksi Jalan Ketuan, Gondel Mojorembun, Kecamatan Kedung Tuban atau Kradenan, nilainya 4 miliar 831 juta 573 ribu rupiah. Untuk paket ini telah berkontrak mulai 22 Agustus 2025 dan akan berakhir di tanggal 15 Desember 2025. Berikut, pembangunan talut dan drainase Ngraho Ketuan Kecamatan Kedung Tuban, nilainya 957 juta 152 ribu rupiah. Peningkatan jalan Wado Tanduran Kemantren, Kecamatan Kedung Tuban, 442 juta 375 ribu rupiah. Selanjutnya, proyek pembangunan talut dan drainase Ngloram Sidorejo, Kecamatan Cepu atau Kedung Tuban, 344 juta 749 ribu rupiah. Peningkatan jalan Galuh Blungun Gubuk Payung, Kecamatan Kedung Tuban atau Jepon, nilainya 370 juta 592 ribu rupiah. Juga rehabilitasi jembatan ruas jalan Kedung Tuban Galuh, Kecamatan Kedung Tuban, 908 juta 430 ribu rupiah. Peningkatan jalan Bajo Sugihwaras Cabean Kecamatan Kedung Tuban atau Cepu, 4 miliar 591 juta 225 ribu rupiah. Termasuk peningkatan jalan Galo Tamengeng Kecamatan Kedung Tuban atau Sambong, 2 miliar 249 juta 452 ribu rupiah. Berikut laporan reporter Blora TV langsung dari lokasi proyek rekonstruksi Jalan Sidorejo Kenonggong Klagen, Kecamatan Kedung Tuban, yang nilainya sebesar 2 miliar 885 juta 849 ribu rupiah tersebut. Selamat siang, hari ini reporter Blora TV melaporkan dari titik Sidorejo Kenonggong Klagen, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Volume jalan beton 4,5 kali 800 meter dan talut pasangan batu
2 meter, box culvert 1 meter kali 1 meter, panjang 10 meter. Ya, saat ini proses pengerjaan masih pemerataan jalan, persiapan lantai kerja. Ya, jalan ini melintasi dari Sidoarjo ke arah Kenogong, melintasi persawahan di Kecamatan Kedung Tuban. Terima kasih rekan Mufadil atas laporannya dari Kedung Tuban. Pemirsa, pembangunan ruas jalan Sidoarjo Kenogong Klagen Kecamatan Kedung Tuban sudah berproses. Mari kita kawal bersama dan mudah-mudahan nanti selesai tepat waktu dan tepat di kualitas tentunya. Dengan mulai dibangunnya ruas jalan tersebut, sejumlah warga menyatakan gembira dan menyambut syukur. Berikut penuturannya. Dalan niki dibangun, perasaan jenengan pripun, Mbah? remen Dalan niki keng Sidoarjo ke arah pundi, Mbah? malah nogong saya radosane lancar kebutuhane Dalane sakniki pun sekeca, pun dibangun sae. Lha nek ajeng teng pundi-pundi pun enak. Matur suwun lho Bupati. Dalane pun sae sakniki. Sementara itu, untuk mengetahui sejauh mana manfaat pembangunan ruas jalan tersebut, kami akan menghubungi Kades Sidoarjo Kecamatan Kedung Tuban, Agung Heri Susanto. Dampak untuk warga atas pembangunan rekonstruksi jalan Sidoarjo Kenogong Klagen di Kecamatan Kedung Tuban bahwa jalan itu sebenarnya adalah jalan utama, poros jalan antar desa, dan itu jalan lama penghubung antara desa Panolan, desa Jimbung untuk mengakses menuju desa Sidoarjo dan ke kota kecamatan. Karena sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu jalan itu rusak dan tidak kunjung dibenahi karena statusnya jalan kabupaten, maka perjalanan antar desa itu jadi muter. Jadi yang dari Jimbung itu muter melalui Ketuan, yang dari Panolan demikian juga muter ke arah Klagen ke Mantren. Nah, sehingga jalan tembus yang sebenarnya lebih dekat itu tidak mudah diakses, sehingga warga juga jarang yang lewat di situ, sehingga arus lalu lintas di situ cenderung sepi, sehingga untuk tingkat perekonomian yang selama ini mungkin menghubungkan antar desa ini juga agak terkendala. Dan yang kedua, di sekitar situ memang area sawah, bahwa saat ini komoditi unggulan di wilayah Kedung Tuban Selatan, khususnya di desa Sidoarjo, desa Panolan, Jimbung, dan sekitarnya ini adalah sektor pertanian. Sehingga apabila jalannya itu bagus, akses jalan untuk memuat produksi pertanian ini menjadi mudah, lancar, sehingga membantu petani dalam peningkatan produktivitas, dalam hal ini adalah untuk harga komoditi gabah yang mungkin bisa bersaing atau bisa mendapatkan harga kompetitif yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, daerah situ adalah sebenarnya penghubung yang sangat dekat tadi antar desa Sidoarjo dengan Jimbung dengan Panolan, sehingga kalau jalannya jelek itu juga potensi tanda kutip kerawanan untuk kejahatan, karena di sawah itu sekarang kan ada barang-barang berharga seperti hand traktor, itu kadang kalau membaca kan ditinggal di sawah sebelum selesai. Ada pompa submersible, ada
alat-alat listrik di situ, itu kabel-kabel, elektrikal semua di sawah ini banyak, sehingga kerawanan kehilangan itu juga sangat tinggi karena beberapa waktu itu di wilayah situ ada 2 hand traktor yang hilang juga. Nah, dengan dibangunnya ini harapannya adalah nanti menjadikan ekonomi semakin bergeliat, menjadi poros jalan penghubung antar desa, sehingga ekonomi antar desa ini juga bisa berkembang dengan baik. Kemudian harapannya adalah ke depan setelah ini dibangun juga diberikan akses lampu penerangan jalan. Kemudian masukan lagi kepada Pemkab bahwa jalan yang berbatasan dengan sawah ini adalah rawan terkikis karena dikerjakan untuk sawah. Itu kalau di istilah pertanian di Jawa itu ada mopok, ada tamping. Kalau mopoknya terlalu banyak, tampingnya sedikit, ya nanti semakin hari terkikis. Sehingga kami berharap ada pembangunan talut jalan. Ini untuk pengaman jalan. Saya sudah mengusulkan lama di Musrenbang pun, tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten pernah kami usulkan. Ini sudah 15 tahun yang lalu itu saya selalu mengusulkan bahwa talut pembatas jalan itu sangat penting karena itu untuk mengamankan aset jalan, aset umum. Kalau nanti sudah terlanjur sempit, itu susah untuk memperluas. Padahal tadinya itu luas. Seandainya ada truk itu berhenti untuk muatan gabah di sawah atau mungkin muatan pupuk atau yang lain, itu dulu itu masih longgar jalan, tapi sekarang sudah nggak bisa. Karena sudah harus menutup separuh jalan. Nah, ini kan mengganggu lalu lintas. Ini sangat penting sekali. Jangan jangan dilihat basis nilai proyeknya, bahwa kalau talut itu identik dengan mungkin tidak efektif, hanya sekedar menghabiskan proyek. Tapi kalau ini talut itu sangat penting. Menurut kami sangat penting sekali. Kalau tidak, silahkan dibuktikan, disurvei beberapa tempat yang berbatasan dengan jalan yang berbatasan dengan sawah, dulunya lebar, itu banyak yang sudah mengecil luasannya. Begitu Pak Urip, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Kades Sidorejo Agung Heri Susanto atas kesediaannya bergabung di studio kami dan panjang lebar memberi penjelasan seputar pembangunan paket ruas jalan Sidorejo Kenong Klagen. Baik, kita kembali ke studio. Pemirsa, mudah-mudahan semua paket pekerjaan jalan di Blora yang dilaksanakan di tahun 2025 ini selesai tepat waktu sesuai kontrak yang ada. Jika semuanya sudah selesai, masih ada memang ruas jalan yang harus dibangun di tahun 2026 nanti. Seperti diakui oleh PLT Kepala DPUPR Blora, Huda, ketika disinggung tentang jika pembangunan infrastruktur Jalan Blora tahun 2025 selesai semua, berapa panjang jalan mantap di Blora. Menurut Nidzamuddin Al-Huda, pembangunan jalan di Blora belum seluruhnya selesai. Masih ada PR lanjutan dan akan dikerjakan pada tahun 2026 jelasnya. Tapi lanjut Huda, paling tidak setelah proyek jalan tahun 2025 ini selesai, panjang jalan di Blora yang masuk kategori mantap mencapai sekitar 61%. Semua berproses pungkasnya. Diketahui mulai tahun 2021 hingga tahun 2024, pemerintah Kabupaten Blora berhasil membangun jalan rusak dengan total anggaran lebih dari 1,2 triliun rupiah. Disampaikan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, untuk membangun seluruh jalan rusak di Blora dibutuhkan anggaran total sekitar 3 triliun rupiah. Namun dengan kemampuan anggaran APBD Blora untuk membangun infrastruktur jalan yang hanya sekitar 200 miliar hingga 300 miliar rupiah setiap tahunnya, sehingga pembangunan di Blora belum bisa tuntas semua. Dari data yang ada di DPUPR Blora, lanjutnya pada 2021 pihaknya berhasil membangun hampir sekitar 40 km jalan dengan anggaran hampir 90 miliar rupiah.
Kemudian pada 2022, panjang jalan yang dibangun meningkat menjadi sekitar 116 km dengan anggaran hampir 308 miliar rupiah. Sedangkan pada 2023, panjang jalan kabupaten di Blora yang berhasil dibangun meningkat tajam. Salah satunya ruas jalan Randu Blatung Getas yang dibiayai dana Inpres. Ditambahkan, selain mendapat Inpres jalan untuk ruas jalan Randu Blatung Getas, 2 ruas jalan di Blora Selatan yakni Jalan Temulus Randu Blatung Sumber Keradenan dan Jalan Wulung Randu Blatung Kelatak Jati juga mendapat bantuan pembangunan dari pusat senilai hampir 50 miliar rupiah. Dijelaskan Nidzamuddin Al-Huda, pada 2024 total anggaran untuk membangun jalan di Blora mencapai lebih dari 68 miliar rupiah. Rinciannya dari DAK sebesar 6,8 miliar, Bangkeu 15,4 miliar, dan dari APBD sejumlah 46,4 miliar rupiah. Total anggaran untuk membangun jalan memang mencapai 68 miliar rupiah lebih, jelasnya. Demikian pemirsa, liputan langsung dari lokasi pembangunan ruas jalan Sidorejo Gendonggong Klagen, Kecamatan Kedung Tuban. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan liputan kami selanjutnya tetap di Blora TV tentunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.